Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jika bukan karena kekuatan mengerikan yang diledakkan pedang patah sebelumnya, maka Qin Chen akan berada dalam bahaya sebelumnya. Kekuatan kegelapan terlalu menakutkan, menyebabkan jantung Qin Chen merasa berdebar-debar. Qin Chen merasa pedang karat misterius di tangannya bergetar. Itu beresonansi, membuat suara pedang, dan sepertinya berbicara dengan pedang yang patah. Di atas pedang yang patah, niat pedang melonjak dan saling merespons. Kali ini, pedang karat misterius, kekuatan dingin tidak mengikis Qin Chen, tetapi menatap pedang yang patah, seolah melihat seorang teman lama. "Ayo pergi, tidak cocok tinggal lama di sini," kata Qin Chen menunggu sebentar, dan setelah nafas kedua pedang itu tenang, lalu dia menyingkirkan pedang karat misterius itu dan menghela nafas. Pantas saja pedang patah ini telah berdiri di sini selama ratusan juta tahun, karena orang kuat yang terkubur di sini terlalu menakutkan. Jika bukan karena pedang patah ini, saya khawatir klan kegelapan di bawahnya akan membuat krisis yang besar. Sama seperti ranah rahasia Abyssal Demon di Laut Guntur benua Tianwu, bayangan hitam Abyssal Demon itu dapat membingungkan semua master yang memasuki ranah rahasia Abyssal Demon. Jika pedang yang patah tidak berdiri di sini, saya khawatir kekuatan klan kegelapan yang terkubur di sini akan melarikan diri. Cukup untuk membuat semua master yang memasuki ruang lingkup makam pedang ditelan oleh bayangan dan menjadi raja bayangan yang tidak sadarkan diri. Kata Qin Chen bahkan merasa bahwa alasan mengapa manusia yang telah memasuki kuburan pedang tidak mengambil pedang yang patah itu, bukan karena mereka tidak menginginkannya, tetapi karena mereka tidak dapat menarik pedang yang patah itu, pedang yang menakutkan itu. Jika pedang patah itu meledak bahkan Yang Mulia Zun pun bisa terbunuh dan terluka parah. Ini jelas merupakan senjata dewa yang melebihi level Zun biasa. Qin Chen dan yang lainnya berdiri satu persatu, meninggalkan pegunungan ini, dan menyapu ke kedalaman kuburan pedang. Pada saat yang sama, pedang patah meledak dengan aura yang mengerikan. Qin Chen merasa bahwa di kedalaman makam pedang, sepertinya ada kekuatan yang meledak, memancarkan cahaya keemasan. Di sana, mungkin inti sebenarnya dari makam pedang. Qin Chen membawa Yu Qiansu dan ketiga orang itu dengan cepat mendekat ke inti sebenarnya dari makam Jian kali ini. Ketika Qin Chen dan yang lainnya semakin dekat, mereka terkejut melihat bahwa di kedalaman makam pedang, sebuah makam kuno yang sangat besar muncul di depan semua orang. Itu adalah istana pemakaman yang luas dan tak terbatas. Di luar istana itu, telah berkumpul sekelompok master, tetapi mereka semua berdiri jauh. Jalur cahaya keemasan mengerikan yang diukir di jalan kuno istana pemakaman ini menyebar ke kedalaman makam kuno. Cahaya mengerikan sebelumnya, seharusnya meletus dari jalur cahaya keemasan di makam kuno ini. "Sao Chen, lihat, ada begitu banyak pedang di sini," kata Yu Qiansu tiba-tiba terkejut. Qin Chen menatap, karena dia juga melihat bahwa makam kuno ini sepertinya bukan kuburan manusia, tetapi kuburan pedang. Begitu Qin Chen bertiga mendekat, mereka langsung dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Qing Qiuzi dan Yu Qiansu juga terlihat terkejut dan membuka mulut lebar-lebar. Terlihat, ada pedang di mana-mana. Di gundukan pedang, ada tempat tinggi dan rendah dengan pedang disisipkan di tempat rendah, dan pedang di tempat tinggi. Hampir setiap beberapa langkah, sebilah pedang ditusukkan ke tanah. Melihat sekeliling, ini adalah gunung pedang dan lautan pedang. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, "Jika saya menebak dengan benar, pedang di sini dapat memelihara satu sama lain dengan aura pedang. Oleh karena itu, setelah puluhan ribu tahun, pedang di sini menjadi lebih tajam dan tidak akan rusak." Qing Qiuzi juga berkata, "Seharusnya lebih dari itu. Pernahkah Anda melihat jalan kuno emas ini? Itu memancarkan aura yang luar biasa. Jika ini benar-benar lokasi paviliun pedang Tongtian kuno, maka di kuburan ini,
Ada aliran yang stabil yang dapat memelihara pedang ini dan menjaganya tetap di kondisi puncaknya selamanya. Begitu banyak senjata suci, merupakan kekayaan yang sangat mencengangkan, jadi kenapa tidak ada yang menginginkannya? Qin Chen berkata, seharusnya tidak ada yang tidak menginginkannya, tetapi mereka yang berani mengumpulkannya semua akan mati, seperti pedang yang patah sebelumnya. Jika ini benar-benar reruntuhan paviliun pedang Tongtian, bagaimana bisa dengan mudah mengambilnya? Bahkan jika yang mulia saya khawatir dia akan mati. Kalau tidak, kekuatan tertinggi surga telah menyapu tempat ini sejak lama, dan tidak akan menganggap ini sebagai tanah terlarang, seperti lautan Suhai. Apakah menurut Anda penguasa surga belum menjelajahinya? Itu hanya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengambilnya, kata Qin Chen. Lihat, Master Iblis dari 5 sekte iblis utama semuanya ada di sini. Sepertinya tempat ini seharusnya menjadi inti dari makam pedang. Qin Qiuzi mengangkat kepalanya dan berkata. Qin Chen juga mendongak dan melihat pegunungan di kejauhan. Ada banyak orang berdiri, melihat makam ini. 5 master monster hebat ada di sini. Ekspresi mereka tampak acuh tak acuh, tetapi sebenarnya mereka juga dengan sedikit kegembiraan, menatap jalan kuno yang bercahaya itu terkejut dan sedikit bersemangat. Selain 5 master iblis utama, Qin Chen juga melihat master lain di dekatnya. Di antara mereka, beberapa master berdiri bersama. Aura di tubuhnya membuat Qin Chen sangat akrab, dan dia memiliki perasaan yang tajam. Salah satu master penuh dengan darah dan cahaya, seperti Dewa Iblis, dan master lainnya adalah kelelawar hantu, bertubuh besar, diselimuti kegelapan. Ada juga seorang master, dengan cahaya mengerikan di tubuhnya, menjulang dengan anggun. Sao Chen, itu pasti orang-orang dari kekuatan seperti Sekte Tianyuan dan Sekte Bayangan Darah. Yu Qiansu berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, itu seharusnya mereka. Master Sekte dan yang lainnya dari Sekte Tianyuan tidak berpartisipasi dalam serangan terhadap Sekte Dao kuno sebelumnya, tetapi memasuki kuburan pedang terlebih dahulu, dan mereka bertemu di sini seperti yang diharapkan. Namun, melihat pihak lain, Qin Chen tidak menunjukkan sesuatu yang istimewa. Saat ini bukan waktunya untuk bertarung dengan santai di sini. Selain orang-orang dari 5 sekte monster utama dan faksi Tianyuan, ada master lainnya. Misalnya, Qin Chen melihat monster dari klan raksasa. Suku raksasa harus menjadi salah satu kekuatan teratas di pegunungan Tiandang. Ketika Qin Chen dan yang lainnya tiba, 5 master iblis menatap mereka, dan ketika mereka melihat Qin Chen, mereka sedikit mengangguk. Kakak, ketiga orang ini benar-benar datang. Sepertinya orang-orang ini tidak cukup lemah untuk datang ke sini. Raja Serigala Mata Perak berkata dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, di Broken Sword Canyon yang aku tunggu-tunggu, sepertinya ada aura pedang yang membubung ke langit. Seseorang seharusnya mengkhawatirkan pedang patah yang mengerikan itu. Saya khawatir ketiga orang ini yang mengganggu pedang patah itu dan tidak mati. Kata Raja Gajah Hijau mengerutkan kening. Karena sekarang ketiga Qin Chen tidak terluka, yang tentu saja mengejutkan mereka. Kedatangan ketiga Qin Chen juga menarik perhatian orang lain. Master Sekte Yun Xiao, sejauh yang saya tahu, Gu Daozong tiba-tiba menjadi tangguh. Tampaknya seorang tuan muda datang dengan wanita cantik di sekelilingnya. Mungkinkah itu mereka? Kata pemimpin Sekte Bayangan Darah menyipitkan matanya. Master Klan Kelelawar Hantu berkata dengan muram, dari kekuatan apa kamu? Qin Chen memandang Patriark Kelelawar Hantu. Qin Chen menundukkan kepalanya, mengabaikan pihak lain, melihat ke makam pedang di bawah, dan melihat ke jalan emas tua, tanpa berbicara. Ini mengejutkan para penguasa kekuatan lain. Patriark Kelelawar Hantu ini juga dianggap sebagai salah satu praktisi teratas di pegunungan Tiandang. Dia memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Dia telah mencapai batas master suci puluhan ribu tahun yang lalu, mencoba menyentuh ranah Sun. Sekarang suku Kelelawar Hantu dan Sekte Tianyuan,
Sekte Dewa Tertinggi, dan Sekte Bayangan Darah telah bergabung. Mereka telah menjadi raksasa di Pegunungan Tiandang. Sekarang Qin Chen mengabaikan Patriark Kelelawar Hantu, yang secara alami membangkitkan keterkejutan semua orang. Nak, apakah kamu tidak mendengarku? Jangan berisik, suku kelelawar hantu sampah. Apakah kamu tidak melihat tuan muda ini sedang memperhatikan tanah kuburan pedang? Tidak ada waktu untuk berbicara omong kosong denganmu, kata Qin Chen secara langsung. Semua orang sangat terkejut hingga kulit kepala mereka mati rasa, dan satu persatu pusing. Orang ini sangat berani sehingga dia berani berbicara dengan suku kelelawar hantu seperti ini. Bukankah dia benar-benar tidak takut mati? Kamu mencari kematian. Patriark Kelelawar Hantu meraung, penuh dengan gas beracun, dan tidak bisa lagi menahan diri. Tidak peduli apa asal-usul Qin Chen, dia berani berbicara dengannya seperti ini, dan tidak memberi sedikit pun wajah. Bagaimana dia bisa membangun pijakan di Pegunungan Tiandang di masa depan? Racun yang mengerikan dengan cepat mendekati Qin Chen. Itu adalah racun 10.000 kelelawar. Begitu itu muncul, Patriark Kelelawar Hantu menunjukkan racun teratas dari suku kelelawar hantu, dan dia ingin memberi pelajaran pada Qin Chen. Namun, sebelum racun itu tiba, mata Qin Chen tiba-tiba membeku, dan aturan beracun yang mengerikan melekat di tubuhnya, meraihnya dengan telapak tangan, dan seketika, kekuatan tak terlihat membungkusnya. Sekelompok racun kelelawar, meskipun racun kelelawar berputar dengan gila-gilaan, langsung disempurnakan oleh Qin Chen. Racun kelelawar, hanya racun semacam ini juga ingin melukai tuan muda ini. Waktu itu ada master dari klan kelelawar hantu Anda yang ingin menggunakan racun ini untuk membunuh tuan muda ini, tapi sayangnya, dia langsung dibunuh olehku dan dimurnikan menjadi limbah. Apa kamu ingin mencobanya juga? Qin Chen berkata dengan mencibir bahwa racun kelelawar di tangan Qin Chen terus-menerus diputar dan disempurnakan. Semua orang terkejut dan menatap Qin Chen dengan takjub, sementara Master Sekte Yun Xiao dari Sekte Tianyuan dan yang lainnya, mata mereka memadat, menatap Qin Chen dengan tegas. Kamu membunuh wakil kepala sekte dari suku kelelawar hantuku, kata Patriark Kelelawar Hantu berkata dengan suara dingin. Ekspresinya sangat marah. Oh, apakah itu wakil kepala klan kelelawar hantu Anda? Sayangnya, dia terlalu lemah untuk menahan pukulan, jawab Qin Chen berkata dengan ringan. Jadi, kamu adalah master baru Gu Daosong. Tidak heran dia tidak bisa datang ke sini. Kepala klan kelelawar hantu berkata dengan marah, jejak kejahatan muncul di hatinya. Tentu saja dia sudah mati. Qin Chen berkata dengan ringan. Nak, kamu mencari kematian, membunuhmu, itu dibenarkan, kata Master Klan Kelelawar Hantu pusing. Tidak mudah bagi mereka untuk mereproduksi klan kelelawar hantu. Kali ini wakil pemimpin klan membawa banyak master ke Sekte Dao kuno, dan mereka semua mati di tangan Qin Chen. Ini tidak diragukan lagi merupakan kehilangan yang sangat besar untuk klan kelelawar hantu. Pergilah ke neraka. Tiba-tiba, Patriark Kelelawar Hantu terbang keluar, dan seluruh sosoknya datang ke Qin Chen. Itu secepat kilat, mencari kematian katamu, jawab Qin Chen menyenandungkan hidungnya, dan tiba-tiba menembak, meninju, menggedor, dan tiba-tiba, tinju pembunuh memenuhi langit, berubah menjadi tinju tak berujung dan bergegas bertabrakan dengan Patriark Klan Kelelawar Hantu. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan, tinju pembunuh tak berujung bertahan, bergegas ke tubuh Master Kelelawar Hantu, dan Qin Chen menyerang, memacu api entropi racun surgawi.